Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan mempelajari ilmu tajwid, yaitu pada hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun artinya nun mati, karena pada huruf nun ini tidak memiliki baris atau tidak berbaris, hanya ditandai tanda sukun seperti ini. Kemudian tanwin artinya baris dua, yakni fathatain yang artinya baris atas dua, tulisannya seperti ini. Kemudian kasrotain yang artinya baris bawah dua, tulisannya seperti ini. Dan domatain yang artinya baris domah dua, yang tulisannya seperti ini. Kemudian hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada izhar kholqi, ada idgham bi gunnah atau sebutan lain idgham ma'al gunnah, kemudian idgham bila gunnah, kemudian iqlab, dan yang kelima ikhfa hakiki. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas hukum izhar halqi. Izhar berarti jelas dan terang. Halqi artinya tenggorokan atau kerongkongan. Cara membaca izhar halqi adalah harus dibaca jelas dan terang, karena nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi. Apa saja huruf-huruf halqi? Huruf halqi ada 6, atau huruf yang terucap keluar dari tenggorokan atau kerongkongan itu ada 6, yaitu hamzah atau alif, kemudian ain, ghain, ha, kho, ha. Perhatikan contoh di bawah ini. Contoh bacaan izhar halqi. Yang pertama, jika nun sukun bertemu dengan huruf alif, maka bacaannya harus jelas. Perhatikan contoh bacaannya. Ini ada nun sukun, kemudian di depannya ada huruf alif, maka sesuai dengan makna izhar tadi harus dibaca jelas dan terang. Contohnya adalah, atau bacaannya adalah man amana, bukan man amana. Tidak boleh diberhentikan atau diwakafkan, harus man amana, langsung lanjut man amana. Atau tidak boleh didengung. Mungkin kita punya aset nafas yang panjang, kemudian kita mau man amana, tidak boleh, karena haknya alif ini jika diawali dengan huruf nun sukun atau tanwin, maka haknya dia harus dibaca jelas. Man amana, langsung. Sekali lagi, jangan man amana, tidak boleh seakan-akan ada tanda wakaf, tapi langsung man amana. Kemudian contoh yang lain, kasrotain ya, bertemu dengan alif. Perhatikan contoh bacaannya, hasidin idza hasad misalnya, atau ini hanya potongan ayat saja, hasidin idza, nggak boleh hasidin idza, nggak boleh. Atau hasidin idza, salah ya, hasidin idza, ya, tidak boleh didengung. Hasidin idza, salah, karena huruf izhar harus dibaca terang, harus hasidin idza, baru benar. Kemudian yang kedua, jika tanwin bertemu dengan ain. Contoh bacaannya sami'un alim, tidak boleh didengung. Sami'un alim, salah. Sami'un alim, langsung.
Pada hakikatnya bunyi suara nun mati dengan tanwin itu sama membunyikan suara en. Jadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf yang halki tadi, tetap dibaca jelas. Selanjutnya, jika ada tanwin bertemu dengan ghain, contoh bacaannya adalah ajrun ghairu mamnun. Tidak boleh didengung, ingat, ajrun tidak boleh. Harus ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Iya, harus jelas. Selanjutnya, tanwin bertemu dengan huruf ha tipis. Contoh bacaannya ata'an hisaba. Ata'an hisaba. Ingat, tidak boleh didengung ya, harus jelas. Ata'an mentang-mentang punya nafas panjang tidak boleh. Ata'an hisaba. Ya, seperti itu bacaannya. Kemudian yang kelima, tanwin bertemu dengan huruf kha. Contoh bacaannya adalah dzarratin khaira. Dzarratin khaira. Ya. Yang terakhir, tanwin bertemu dengan huruf ha dada ya. Contoh bacaannya adalah salamun hiya. Salamun hiya. Ya. Jadi cukup sekian kita mempelajari ilmu tajwid pada hukum nun sukun, yaitu pada hukum izhar halki. Insya Allah hukum bacaan yang lain seperti idgham ma'al gunna, idgham bila gunna, iqlab dan ikhfa hakiki kita akan bahas di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.